Bahkan nih kami pernah buat simulasi di tingkat kampus namanya Stranger waktu itu. Itu simulasi melibatkan 200 mahasiswa. Nah, saat pelatihan banyak mahasiswa yang nggak tahu gimana caranya. Bahkan disuruh ini mereka nggak paham gitu. Bagaimana sih cara bersimulasi kayak gitu. Bagaimana cara kita bermitigasi kalau terjadi gempa bumi gitu. Jadi dari situ aja mahasiswa yang sudah besar yang umurnya 20 tahunan nggak ngerti cara bermitigasi, apalagi anak-anak yang emang mungkin aja selama di rumah mereka emang nggak diedukasi sama orang tuanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan penggemar podcast, kali ini saya bersama kawan yang paling kreatif dari Unsyah, Kak Jemani, yang sudah hadir di ulang podcast kita. Kita akan berbicarain dengan Kak Jemani tentang pengalaman beliau dalam proses melakukan pengetahuan sosialisasi mitigasi bencana terhadap adik-adik kita di sekolah dan kepada ayah ibu kita di beberapa desa yang ada di Banda Aceh. Assalamualaikum Kak Jemani. Waalaikumsalam. Nah, kami kan ingin tahu sebenarnya, ingin ngobrol-ngobrol dengan Jemani terkait karena ini kan ada mahasiswa, kami tahunya lewat Kak Zahrina. Kak Z. Kak Z ya, panggilnya. Kak Z. Zahrina, dan kemarin kan sempat ngambil gambar juga ya, buat film itu. Nah, kami penasaran aja sebenarnya, ingin tahu sih apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Jemani dan kawan-kawannya di Fastana. Kalau Fastana itu apa sebenarnya? Fasilitator tangguh bencana. Fasilitator tangguh bencana. Dan itu di Unsyah. Jadi Fastana itu unit kegiatan mahasiswa Universitas Syah Kuala yang sebelumnya itu dinaungin oleh TDMRC. UKM berarti. UKM. Oke, dan kalau anggotanya itu dari mana aja tuh berarti? Nah, untuk anggotanya sendiri itu ada berasal dari beberapa universitas yang saat ini ada dari UIN dan USK. Kalau fakultasnya beda-beda, ada yang dari kedokteran, FK, teknik, dan sebagainya. Ekonomi. Oke, artinya dia UKM, tapi bisa mahasiswa dari luar Unsyah. Betul. Oke, Bisa juga dari gimana konsepnya mereka bisa bergabung ke Fastana itu? Jadi kan sebelum Fastana ini jadi UKM, UKM sendiri kan emang mahasiswanya emang harus dari USK gitu, nggak boleh dari luar. Tapi waktu kami saat itu komunitas di bawahnya TDMRC, itu kami emang membebaskan seluruh UNIP yang UNIP mau masuk ke Fastana nih, karena kan tujuannya emang untuk membentuk fasilitator gitu, jadi bebas dari mana aja boleh. Nah kemudian setelah jadi UKM, yang dulunya harusnya boleh dari unit mana aja, kan jadinya cuma boleh dari USK. Jadi kami mengambil kesepakatan nih dengan pihak rektorat. Kami mau jadi UKM kalau anggotanya tetap bisa kayak dulu, tetap bisa jadi unit-unit lain kayak gitu dari lain. Nah, berarti kalau mahasiswa luar Unsyah lah ya, luar Unsyah mau gabung, dia bisa langsung ke Fastana ya? Bisa. Oke, berarti kayak apa ada kayak SK gitu? Iya, untuk SK sendiri kalau yang dari luar, kayak misal dari UIN, dari Serambi, itu SK-nya dikeluarin sama TDMRC. Tapi kalau dari USK ya langsung dari rektorat. TDMRC ini punya lembaga riset. Iya, betul. Punya Unsyah. Oke. Saya dulu tahu TDMRC itu waktu dia masih dulu di. Oh iya. Ada gedung escape building. Betul. Oke, sekarang udah jadi bagian dari Unsyah. Dari dulu mana bagian Unsyah? Iya, dari awal terbentuk. Nah, Jemani dan kawan-kawan tuh sebenarnya itu ngapain gitu? Maksudnya ngomong kayak kalian kan bisa lah, kuliah atau main-main. Apa yang tiba-tiba kok ngurus kebencanaan? Kan sudah ada. Kita kalau di pemerintah itu ada BPBD ya. BPBD. Terus kalau di Unsyah itu sudah ada jurusan bagian kebencanaan ya. Dan tuh ngapain kalian ngurus kayak itu? Mungkin flashback dulu ya Bang, kenapa bisa terbentuk nih Fastana. Oh, Fastana. Jadi Fastana ini terbentuk karena
Awalnya pembina kami itu namanya Ibu Okta. Beliau ini kan salah satu peneliti di TDMRC. Nah, beliau ini kan namanya juga meneliti butuh enumerator gitu kan. Nah, kemudian dicarilah mahasiswa-mahasiswa. Nah, itu sering terjadi. Kemudian berpikirlah nih, dapat ide, kenapa nggak buat komunitas aja namanya Fasana. Jadi, nanti kalian bisa cari funding sendiri, bisa ajak kawan-kawan yang lain untuk menjadi bagian di bidang pendidikan kebencanaannya gitu. Itu sejarah awal. Itu sejarah awalnya. Nah, kalau kalian sendiri itu kan, tahu lah, misalnya apa namanya generasi sekarang kan karena kuliah, santai, kita ngopi di warkop gitu ya umumnya kan. Iya, betul. Atau pergi tempat wisata atau pacaran. Terus kalian kok mau ngurus-ngurus kayak gitu? Gak ada kerjaan apa? Kalau dari kami sendiri Bang, karena apa ya, berkesinambungan juga sama geografi, belajar tentang bencana. Dan kalau dari saya sendiri merasa tertarik, apalagi bencana. Bencana itu kan suatu hal yang fenomena yang kapan aja bisa terjadi gitu. Jadi saya sebagai diri sendiri tentunya harus berusaha dong untuk bagaimana bermitigasi ketika terjadi bencana. Setidaknya untuk saya sendiri dulu, baru untuk lingkungan saya, keluarga saya gitu. Jadi saya memiliki kesadaran nih bagaimana kalau terjadi bencana dan saya tidak tahu harus bagaimana menyelamatkan diri. Nah, jadi ketemulah sama UKM Fasana ini. Saya melihat ada potensi yang bisa saya kembangkan untuk diri saya di UKM ini. Jadi masuklah saya ke sini daripada menghabiskan waktu jadi mahasiswa kupu-kupu, yang mending kita mengedukasi. Nah, itu gabung ke Fasananya. Tapi kalau apa namanya, Jemani ya, Jemani itu punya pengalaman bencana nggak sih? Punya. Gempa bumi. Ini kan Jemani kan asli dari Lokop ya. Iya, Aceh Timur. Aceh Timur lah. Dan di sana dominan suku Gayo lah. Iya, betul. Berarti punya nggak pengalaman yang berhubungan dengan bencana? Punya. Jadi sebelum saya di Lokop Aceh Timur ini, saya dulu di Takengon. Nah, di Takengon pada tahun 2014 kalau nggak salah itu pernah terjadi gempa bumi. Nah, saya masih sangat ingat waktu itu kami sekeluarga emang berada di toko sedang belanja, kemudian terjadi getaran, patung-patung yang di toko semua bergerak gitu kan. Ini kenapa? Oh, gempa. Ya udah larilah keluar, dan di luar ya orang udah pada panik gitu. Motor-motor udah pada berhenti. Kemudian rumah kami itu kebetulan di desa. Nah, di desa di Takengonnya. Kami ini sedang di kotanya. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa, tapi rumahnya pada runtuh, masuk rusak sedang. Ya, TV-TV pada bolong kayak gitu. Jadi dari situ emang korban di keluarga kami nggak ada, tapi di keluarga orang lain banyak gitu. Nah, jadi dari situlah mulai kesadaran bahwa bencana ini kan apa ya, menakutkan gitu, menakutkan jika terjadi lagi. Nah, dari situlah saya mulai memiliki kesadaran bagaimana kalau cara bermitigasi nih. Bahkan saya waktu itu gempa bumi nggak tahu harus ngapain gitu, panik aja gitu. Tapi dengan gabung ke Fasana, saya jadi tahu, oh kalau ada gempa bumi kayak gini loh tahapannya supaya kita terhindar dari risiko bencana gitu. Sebelum peristiwa-peristiwa gempa itu memang nggak ada sama sekali misalnya pengetahuan tentang kebencanaan. Kalau ada bencana nanti bakal lari kemana gitu. Waktu itu saya belum ada karena waktu SD juga. Mungkin tahu aja gitu tentang bencana banjir, gempa bumi dan sebagainya, tapi nggak pernah merasakan gitu. Nggak, maksudnya kayak orang tua atau di sekolah dulu pernah ya, mitigasi lah, diceritain kalau apa? Nggak ada. Emang nggak ada sama sekali. Oke. Itu di tahun berapa tuh dulu? Gempanya? Gempa 2014. 2014 Takengon. Itu masih SD ya gimana ya? Masih kelas 5 SD kalau nggak salah. Ternyata dunia cepat kali ya. Sekarang menjadi mahasiswa. Iya. Oke, gimana nih? Nah, sekarang kan kebencanaan itu kan udah banyak yang membahas ya. Mulai dari kampus, akademisi, bahkan pemerintah punya banyak program tentang kebencanaan. Nah, maksud saya ngapain lagi diurus ketika ngomongin kebencanaan? Sekarang semua menumpuk di situ, wilayah apa ya, fisik kali ya. Ini kalau ada bencana nanti larinya ke sini, udah dibuat jalur evakuasi dan segala macam. Terus kalau ada gempa nanti lindungi kepala gitu-gitulah ya. Dan terus kenapa kemudian kawan-kawan hadir? Apa yang mau diisi? Apakah sama juga dengan yang lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas atau institusi-institusi lain yang dalam penanggulangan bencana? Mungkin bisa dibilang sama, tapi bisa dibilang nggak sama juga. Kalau lembaga-lembaga lain kan mereka mengedukasi lebih umum gitu, nggak mungkin ke masyarakat umum. Tapi kami fokusnya itu ke emang
ke masyarakat yang rentan kayak anak-anak gitu. Anak-anak itu kan kalau sekali kita bilang ya udah denger doang gitu, nggak tahu dia, mungkin besok udah lupa kayak gitu. Tapi kalau kita sustain keberlanjutan gitu kita mengedukasinya, jadi mereka bakal ingat. Jadi mungkin perbedaannya dengan lembaga-lembaga kayak BNP dan sebagainya, kita lebih aware gitu, kita lebih sering karena apa ya? Karena nggak bisa dibilang sekali kayak gitu. Makanya Fastana itu punya SD binaan, di mana SD itu kita bina supaya mereka betul-betul tangguh nih terhadap bencana gitu. Nah, maksudnya kan sekarang udah ada YouTube ya, nah, medsos, keterbukaan informasi publik lah. Masyarakat sini sebenarnya kan bisa akses informasi kebencanaan-kebencanaan itu. Dan maksudnya, kenapa kalian bahwa hadir itu dibutuhkan? Kalian merasa dibutuhkan atau memang saya nggak penting untuk dibutuhkan? Kami merasa dibutuhkan ya, karena walaupun ada YouTube nih, ada TikTok, ada Instagram, kalau misalnya nggak ada orang yang mengarahkan untuk menonton itu, tentu aja nggak nonton dong orang ya nggak peduli gitu. Ya udahlah, kalau terjadi bencana ya tinggal lari kayak gitu. Orang ada pengalaman kawan-kawan saat kasih simulasi bencana yang mereka nggak tahu sama sekali. Iya ada banyak. Bahkan nih kami pernah buat simulasi di tingkat kampus namanya Stronger waktu itu. Itu simulasi melibatkan 200 mahasiswa. Nah, saat pelatihan kan itu latihan dulu nih karena di tag juga gitu. Nah, banyak mahasiswa yang nggak tahu gimana caranya, bahkan disuruh ini mereka nggak paham gitu bagaimana sih cara bersimulasi kayak gitu, bagaimana cara kita bermitigasi kalau terjadi gempa bumi gitu. Jadi dari situ aja mahasiswa yang sudah besar yang umurnya 20 tahunan nggak ngerti cara bermitigasi, apalagi anak-anak yang emang mungkin aja selama di rumah mereka emang nggak diedukasi sama orang tuanya gitu. Itulah kehadiran kami untuk membantu. Nah, kalau mahasiswa Unsia sekarang dengar kabar udah ada mata kuliah wajib tanggung. Iya, PKL. Semua jurusan. Iya, semua jurusan. Mata kuliah umum. Mata kuliah umum ya. Artinya semua harus ngambil semua MK mata kuliah, itu. semua jurusan lah ya. Artinya kan secara tidak langsung sudah edukasi lah. Iya, betul. Mungkin nggak semua kampus kayak gitu. Oke, cuman. Terus apa yang kalian lakukan ketika saya kan nggak ngerti ya, ingin tahu sih cuma kepo aja. Apa yang kalian lakukan di lapangan, terus di mana kalian biasa melakukan proses ya, simulasi?